Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana dengan NIM 6320038 dari kampus ASMI Citra Nusantara di Banjarmasin dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Public Speaking dari Miss Aisyah Rosalina Adinda, SIKOM MA. Silahkan menonton. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang siap berjuang demi kemajuan dan mempertahankan keutuhan bangsanya. Berbicara tentang pemuda, kita akan teringat nih ucapan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Betapa perhatiannya beliau kepada para pemuda, karena para pemuda inilah yang nantinya akan menjadi pemegang atau penerus perjuangan suatu bangsa. Jadi apa sih itu Indonesia Emas tahun 2045? Nah, Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045 ini dan merupakan momentum bersejarah. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun atau bisa dibilang 1 abad. Di masa itu, Indonesia ditargetkan sudah menjadi negara yang maju. Indonesia Emas tahun 2045 merupakan suatu visi pemerintah untuk membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur. Berbekal generasi muda yang unggul dan menguasai pengetahuan serta teknologi, maka Indonesia akan dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Indonesia juga diharapkan telah memiliki ketahanan nasional serta kepemerintahan yang tangguh dan berwibawa. Indonesia Emas tahun 2045 adalah cita-cita impian besar untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa yang maju, mampu bersaing dengan bangsa lain, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di bumi pertiwi kita ini, seperti isu pendidikan, korupsi, kemiskinan, permasalahan remaja, dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif, yaitu berusia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Oleh karena itu, ada 4 pilar yang akan kita kerjakan sebagai generasi muda untuk mempercepat mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Antara lain, yang pertama ada pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pekerja keras dan terampil serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua, ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu terus mendorong investasi, perdagangan, industri dan jasa, maritim, dan pariwisata, serta didukung infrastruktur yang baik. Dan yang ketiga, ada pemerataan pembangunan, yaitu mengingat kesenjangan pendapatan berdampak pada kemiskinan, maka dari itu pemerataan pembangunan di berbagai daerah terus ditingkatkan. Dan yang keempat, ada pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan, yaitu pemerintah mulai mendorong demokrasi substansial untuk mewujudkan fungsi kepemerintahan yang mengutamakan kepentingan publik. Sebagai generasi muda dalam mewujudkan Indonesia tahun 2045, kita harus mendukung visi tersebut dengan bekerja keras, mengasah kemampuan, menambah pengetahuan, dan bijaksana dalam bersikap. Manfaatkan masa muda kita untuk menuntut ilmu dan tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita. Indonesia tahun 2045 masih 23 tahun lagi, namun pada dasarnya bibit-bibit unggul harus sudah ada dari sekarang. Kita sebagai generasi muda yang akan memimpin dan mewujudkan visi bangsa ini di tahun 2045 kelak, di tangan kita inilah masa depan dan nasib bangsa Indonesia ini dipertaruhkan. Terakhir, saya ingin mengatakan semoga negara Indonesia tetap merdeka dan generasi muda yang akan datang dapat mewujudkan visi Indonesia tahun 2045.
Ya, mungkin itu saja pembahasan mengenai pentingnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia tahun 2045. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.